Martial Universe. Bab 124. Judul, Menunjukkan Kekuatan. Karena Lin Zentian dan yang lain telah tiba di kota Yan, Lindong harus menemani mereka. Setelah berdiskusi strategi secara singkat di Asosiasi Seribu Emas, mereka berpamitan dan kembali ke kastel yang dimiliki keluarga Lin di kota Yan. Walaupun keluarga Lin berasal dari kota Qingyang, mereka memiliki beberapa usaha kecil di kota Yan. Sehingga, mereka memiliki beberapa tempat untuk bermalam. Lindong kini tidak terlalu khawatir dengan Lin Zentian dan yang lainnya ada di kota Yan. Sekarang dia tidak lagi takut dengan sekte baju darah. Apalagi, setelah mereka membangun hubungan yang sangat baik dengan Asosiasi Seribu Emas, keluarga Lin punya pondasi kuat di kota Yan. Ketika mereka kembali ke kastel, pintu segera ditutup rapat. Lantas, semuanya menatap Lindong dengan tatapan serius. "Donger, kami sudah memindahkan anggota muda keluarga Lin secara sembunyi-sembunyi. Karena itu, kalau sekte baju darah memutuskan membinasakan kami, kita masih bisa menyisakan beberapa keturunan." Lin Zentian menatap serius pada Lindong, lalu membalas, "4 hari lagi adalah duel maut antara kau dan Wei Tong. Kalau kau tidak yakin bisa menang, sekaranglah saatnya mundur. Selama kau masih hidup, pasti masih ada harapan. Wei Tong adalah orang yang sangat licik. Dalam duel maut ini, dia pasti akan membunuhmu kalau punya kesempatan. Setelah itu, dia tidak akan memberi ampun pada keluarga Lin." Lindong mengangguk sembari menatap Lin Zentian yang bicara sungguh-sungguh. Dia tahu kalau sekarang ini, seluruh keluarga Lin berharap besar padanya. "Kakek, berita duel ini telah tersebar di sekitar kota Yan. Kalau aku bisa menang, pasti bisa jadi kesempatan mempromosikan keluarga Lin. Di masa depan, kita bisa melebarkan sayap bisnis ke kota Yan. Apalagi, dengan bantuan Asosiasi Seribu Emas, pencapaian kita di sini pasti bisa melampaui keuntungan di kota Qingyang." Balas Lindong, "Aku tahu itu akan menjadi keuntungan besar bagi keluarga Lin jika kita menang. Tapi bagaimana kalau kita kalah?" tanya Lin Zentian pelan. "Kakek, aku tidak akan kalah." Pemuda itu menggeleng, lantas mendongak. Di matanya terpancar sebuah keyakinan. Dengan ekspresi yakin Lindong, Lin Zentian dan yang lain pun saling bertukar pandangan cemas. Mereka tidak tahu bagaimana Lindong bisa begitu percaya diri. Biar bagaimanapun, Wei Tong adalah praktisi Yuan dan tingkat menengah. "Terima seranganku." Lin Zentian menatap Lindong. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba berteriak. Saat itu, sebuah energi putih yang sangat kuat segera melingkupi tangannya. Dua jarinya teracung, sebuah kekuatan besar membelah udara dan melesat cepat ke arah Lindong. Dari tindakannya, tampaknya dia berniat menguji kekuatan Lindong yang sekarang. Apalagi, Lin Zentian tidak menahan kekuatannya. Dia langsung menggunakan energi Yuan Gang murni yang hanya bisa digunakan oleh praktisi Yuan dan bahkan menggunakan Chunyuan Finger milik keluarga Lin. Melihat pukulan kuat Lin Zentian, ekspresi Lin Ken dan yang lain berubah. Untuk menahan serangan Lin Zentian, Lindong mungkin harus menggunakan senjata rahasianya, mental energy. Tentu saja, kenyataan berbeda dengan bayangan mereka. Lindong tetap memasang ekspresi tenang saat menghadapi serangan jari dari Lin Zentian. Sementara itu, tidak ada jejak gelombang mental energy sama sekali di sekitar tubuh Lindong. Malah, dia terlihat tidak bereaksi dan hanya berdiri diam sambil menghadapi serangan jari Lin Zentian. Tindakan Lindong membuat Lin Xiao dan lainnya menjadi sangat waspada. Tapi karena mereka memahami pemuda itu, mereka tahu kalau Lindong tidak mungkin tidak berbuat apa-apa. Kali ini, prediksi mereka benar. Saat serangan jari Lin Zentian tinggal beberapa senti dari Lindong, pemuda itu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Kedua jarinya diluruskan membentuk sebuah pedang. Lantas kekuatan besar yang sama berkumpul di sekitar jarinya. Orang lain bisa melihat jejak samar keemasan di antara kekuatan tersebut. Energi Yuan Gang murni, Lin Xiao dan yang lainnya terkejut hingga berteriak kala melihat energi keemasan yang familiar di jari Lindong. Bang! Saat kedua jari mereka bertabrakan, angin topan tercipta dari sumber tabrakan, sehingga memaksa Lin Xiao dan yang lain mundur beberapa langkah sampai mereka bisa kembali menyeimbangkan tubuh. Angin kuat tercipta di sana hingga menerbangkan lapisan lumpur di kastel. Lin Xiao dan yang lain, yang baru bisa menyeimbangkan diri, terkejut melihat Lin Zentian terdesak. Kakinya menciptakan garis panjang di lantai, baru berhenti setelah menggunakan tangga batu untuk menghentikan dirinya.
Kau sudah naik ke Yuan dan tingkat awal? Lin Zentian mendongak dan menatap Lindong tidak percaya. Tanpa diduga, pemuda itu sama sekali tidak mundur bahkan setengah langkah pun. Padahal saat Lindong menyerang balik, dia hanya menggunakan Yuan power di tubuhnya dan belum menggunakan mental energi sama sekali. Dengan jurus dan dalam keadaan yang sama, Lin Zentian malah terpental mundur. Hal itu menyimpulkan pada satu hal. Jika Lindong telah mencapai Yuan dan tingkat awal. Hasil tersebut membuat orang-orang di sana tanpa sadar menarik udara dingin untuk bernapas. Saat Lindong meninggalkan kota Qingyang, dia hanya ada di Heavenly Yuan tingkat menengah. Tapi dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia telah naik ke Yuan dan tingkat awal. Kemajuannya sangat mengerikan. Kini mereka paham mengapa Lindong sangat percaya diri. Karena dia telah naik ke Yuan dan tingkat awal, dibarengi dengan mental energi Lindong yang bisa menyamai simbol Master Segel 2, pemuda itu bisa menyaingi Wei Tong yang ada di Yuan dan tingkat lanjut dalam hal pertarungan. Aku naik tingkat beberapa hari lalu. Lindong tersenyum sambil menatap orang-orang di sana yang terkejut. Dia paham jika dia tidak bisa menunjukkan dia sanggup mengimbangi Wei Tong, Lin Zentian dan yang lain pasti melarangnya pergi duel. Bagus, bagus. Saat ini, wajah keriput Lin Zentian tampak bingung. Sorot terkejut dan tak percaya di matanya segera berubah menjadi rasa senang. Emosinya meluap-luap hingga menangis tanpa sadar. Lindong bisa mencapai Yuan dan tingkat awal di umur semuda ini. Bukan hanya di kota Yan, bahkan di seluruh dinasti Agung Yan, hanya ada beberapa orang yang bisa. Malah, orang yang dinobatkan sebagai orang jenius di klan Lin, Lin Langtian, mencapai Yuan dan saat umur 20 tahun. Sehingga Lindong yang sekarang telah melampauinya 2 tahun. Lin Xiao, Lin Ken, dan sisanya sangat senang. Dalam 2 bulan terakhir, Sekte Baju Darah dan Wei Tong terus menekan mereka. Walaupun taktik menghambat dari Lindong memberikan waktu 2 bulan, mereka tetap tidak bisa memikirkan solusi efektif untuk melawan Sekte Baju Darah sampai sekarang. Sehingga mereka telah bersiap bertarung sampai mati melawan Sekte Baju Darah dalam perjalanan menuju kota Yan. Tapi sebelum mereka berniat seperti itu, mereka ingin memastikan keselamatan Lindong dahulu. Di dalam kastel, Lin Zentian perlahan kembali tenang setelah merayakan sesaat. Dia menatap Lindong dengan mata berkaca-kaca. Tak lama kemudian, ekspresi serius tampak di wajahnya. Saat ini kekuatanmu telah berkembang sangat pesat. Tapi Wei Tong bukan lawan mudah. Kau tidak boleh ceroboh. Karena kau setuju melakukan duel maut dengan Wei Tong, kami akan menemanimu. Kalau kau menang, bagus. Tapi kalau kau kalah, aku akan membuat Sekte Baju Darah membayarnya, meski aku harus mempertaruhkan nyawa. Dalam pertarungan sampai mati, hanya satu yang bisa hidup. Jika Lindong kalah, dengan sifat Wei Tong yang seperti itu, dia pasti tidak akan membiarkan Lindong hidup. Jika itu terjadi, maka Lin Zentian dan yang lain pasti bertarung melawan Sekte Baju Darah. Lindong mengangguk pelan seraya merasakan niatan membunuh di mata Lin Zentian. Dia tahu jika dirinya kalah, Lin Zentian dan yang lainnya mungkin tidak berniat meninggalkan kota Yan hidup-hidup juga. Makanya, kali ini dia hanya boleh menang. Dia tidak boleh kalah. Wei Tong, hidupmu yang tak berguna adalah milikku. Selama 4 hari ke depan, Lin Zentian dan yang lain menetap di kota Yan. Mereka telah membawa serta beberapa praktisi elit keluarga Lin untuk perjalanan ini. Semua untuk menepati kata-katanya. Jika Lindong kalah, mereka akan mempertaruhkan segalanya dan bertarung melawan Sekte Baju Darah hingga hembusan napas terakhir. Berdasar kemampuan Sekte Baju Darah, mereka mungkin sudah mengira jika Lin Zentian mengumpulkan pasukan besar untuk menemaninya ke kota Yan. Tapi mereka tidak mengambil langkah pencegahan. Dari sudut pandang Wei Tong, keluarga Lin hanyalah seekor ikan di atas papan potong. Setelah mereka berhasil membunuh Lindong di duel arena, keluarga Lin tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Pada saat itu, seluruh nyawa ada di tangannya. Sementara kedua fraksi memikirkan masalah dari sudut pandang yang berbeda, 4 hari pun berlalu. Saat fajar di hari keempat datang, kota Yan menjadi ramai dengan cepat seperti biasanya. Namun hari ini, terdapat banyak orang-orang penasaran yang bergegas menuju duel arena di tengah kota. Tampaknya usaha promosi komplotan Serigala Darah berhasil.
Banyak orang di sana yang begitu bersemangat dengan duel maut tersebut. Sebagian besar dari mereka penasaran, ingin tahu apakah bocah dari keluarga Lin adalah bocah bodoh dan arogan, atau seorang elit yang bisa bersaing melawan laki-laki terkenal di kota Yan, Wei Tong. Suasana di luar mulai memanas. Kemudian, pintu kastel tempat keluarga Lin tinggal, terbuka perlahan-lahan. Lindong berjalan perlahan dan mendongak, memandang sinar mentari hangat yang bersinar dari atas. Sementara itu, senyum tipis tertoreh di wajahnya. "Ayo pergi." Menunduk, Lindong menatap pada keluarga Lin lain yang sudah menunggunya di dalam kastel. Tanpa berlama-lama, dia melambaikan tangan dan langsung keluar dari sana. Di belakangnya, Lin Zentian dan yang lain pun turut melambaikan tangan, memerintahkan anggota elit keluarga Lin untuk mengikuti. Dari belakang, sosok Lindong terlihat memiliki aura ramah namun dingin. Jika mereka menang kali ini, keluarga Lin akan bisa membangun diri di kota Yan. Namun jika mereka kalah, mereka hanya akan menjadi catatan lain dalam reputasi kejam sekte baju darah. Karena itu, kalah bukanlah pilihan bagi Lindong. Kali ini dia pasti membunuh Wei Tong.